Judul cerita, Proyek di Tanah Tak Terlihat. Darman, mandor bangunan dari desa kecil, menerima proyek pembangunan rumah mewah di pinggir hutan yang katanya dulunya adalah tanah kosong tak bertuan. Awalnya semuanya berjalan normal. Para tukang bekerja seperti biasa. Tapi setelah 7 hari, satu persatu pekerja mulai mengalami kejadian aneh, suara-suara dari hutan, mimpi buruk, sampai kehilangan waktu. Ternyata mereka selama ini membangun rumah bukan di dunia yang mereka kenal. Rumah itu ada di antara dua dunia, dan mereka tak sadar sudah melintasi batas. Ketika satu pekerja meninggal dengan cara misterius, Darman sadar mereka harus keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi yang jadi pertanyaan, apa mereka masih bisa kembali? Beapsa, proyek baru di pinggir hutan. Namaku Darman. Udah lebih dari 15 tahun aku kerja jadi mandor bangunan. Mulai dari bangun rumah warga biasa sampai proyek besar punya pejabat. Tapi proyek yang satu ini beda. Bukan karena nilainya besar, tapi karena tempatnya aneh. Awalnya aku diajak sama Pak Harto, seorang kontraktor yang biasa ngasih proyek ke aku. Dia cuma bilang, bangun rumah pribadi, klien gak mau banyak tanya, lokasinya di pinggir hutan, dekat desa Gunung Bambu. Aku langsung mikir, hutan? Siapa juga yang mau tinggal di pinggir hutan begini? Tapi bayarannya giur banget, 40 juta buat proyek 2 bulan. Plus semua tukang dan alat udah ditanggung. Tinggal kerjain aja. Hari pertama aku datang bareng 7 orang tukang langgananku. Mereka semua orang kampung sekitar udah sering kerja bareng. Pas kita sampai, tempatnya sepi. Gak ada rumah lain, cuma pohon-pohon besar dan tanah lapang yang udah diratakan. Anehnya, jalan masuk ke lokasi itu gak ada di peta. Kita cuma ngikutin panduan dari sopir truk pengangkut material. Bang, ini bener tempatnya. Kok kayak gak ada bekas orang tinggal ya? Tanya Yadi, tukang paling muda di tim. Aku juga heran. Tapi karena alat-alat dan bahan udah nyampe, ya udah, mulai aja. Kami pasang tenda kecil buat istirahat dan langsung kerja. Hari pertama aku datang bareng 7 orang tukang langgananku. Mereka semua orang kampung sekitar udah sering kerja bareng. Pas kita sampai, tempatnya sepi. Gak ada rumah lain, cuma pohon-pohon besar dan tanah lapang yang udah diratakan. Anehnya, jalan masuk ke lokasi itu gak ada di peta. Kita cuma ngikutin panduan dari sopir truk pengangkut material. Bang, ini bener tempatnya. Kok kayak nggak ada bekas orang tinggal ya? Tanya Yadi, tukang paling muda di tim. Aku juga heran. Tapi karena alat-alat dan bahan udah nyampe, ya udah, mulai aja. Kami pasang tenda kecil buat istirahat dan langsung kerja. Hari-hari pertama biasa aja. Pagi kerja, sore istirahat. Malam kadang nongkrong sambil ngopi dan ngerokok. Tapi ada satu hal yang bikin aku nggak tenang. Tempat ini terlalu sunyi. Nggak ada suara burung. Nggak ada jangkrik. Hutan kok kayak mati. Bang, lu ngerasa nggak? Kok kayak sepi banget ya, kata Mamat suatu malam. Iya, biasanya mah kalau di hutan pasti ada suara binatang. Ini mah kayak di settle mute, timpal Denny. Aku cuma nyengir, pura-pura santai, tapi dalam hati mulai mikir. Apakah tempat ini benar-benar normal? Hari keempat, salah satu tukang Anton ngeluh. Katanya tiap malam dia mimpi jalan di rumah yang belum selesai dibangun. Tapi rumahnya beda. Ada lorong kepanjang, tangga ke bawah, dan suara anak kecil ketawa. Aku bilang, udahlah Ton, capek kali lo. Tidur yang benar. Tapi dia keras kepala. Besoknya dia ngajak pulang, tapi akhirnya batal. Katanya dia mimpi ibunya nangis minta jangan ninggalin tempat ini. Hari ke-6, aku mulai sadar, beberapa tukang kayak jalan ke lokasi dari arah yang beda. Pagi-pagi aku lihat Yadi dan 2 orang lain udah kerja, padahal aku baru nyampe. Katanya mereka udah dari subuh. Anehnya, mereka nggak inget gimana caranya mereka bisa sampai duluan. Gue inget tidur di tenda. Bang, tahu-tahu udah kerja aja? Kata Yadi dengan wajah bingung. Aku makin gak enak. Tapi semuanya masih bisa dikontrol. Sampai akhirnya hari ke-7 datang, dan semua berubah. Tapi itu cerita buat besok. Hari ke-7 bukan cuma hari sial, tapi mungkin hari terakhir kami masih di dunia yang sama. BAB 2, hari-hari pertama yang normal. Setelah hari pertama yang bikin aku mikir 2 kali soal proyek ini, ternyata hari-hari berikutnya masih lumayan normal. Ya, setidaknya di permukaan. Kami kerja seperti biasa. Pasang fondasi, ukur tanah, bangun kerangka dasar. Udara di tempat itu enak, nggak panas, nggak juga terlalu dingin. Tapi tetap aja, rasa sepi yang nggak masuk akal itu masih nempel kayak bayangan. Tukang-tukang juga mulai kelihatan aneh. Bukan yang kerasukan atau gimana, tapi lebih ke diem. Biasanya mereka rame. Kalau nggak ada yang nyanyi, pasti ada yang godain Mamat yang suka beol sembarangan. Tapi di proyek ini, suasananya beda. Kayak semuanya kerja sambil nahan napas. Ya hari ketiga, Denny sempat nyeletuk. Bang, lo ngerasa nggak sih? Kayak kita kerja di tempat yang salah. Aku tanya, salah gimana? Nggak tahu, kayak ya bukan di tempat seharusnya aja. Kayak ada yang ngawasin tapi nggak kelihatan. Aku ketawa kecil.
Jangan lebay, Den, jangan kebanyakan nonton film horor. Tapi dalam hati, gue ngerasa sama. Jam kerja kami mulai berantakan. Ada yang bilang udah sore padahal matahari masih tinggi. Ada juga yang ngaku dengar suara peluit kerja padahal gak ada yang niup apa-apa. Anehnya, semua kejadian itu seolah-olah normal buat mereka. Yang lebih aneh lagi, di hari keempat, kami mulai ketemu sama hal-hal kecil yang gak kami buat. Kayak pondasi tambahan di samping bangunan utama, padahal gak ada di gambar rencana. Bahkan ada satu waktu aku nemu tangga dari kayu yang posisinya nyempil di balik. Tumpukan pasir. Gak ada yang ngaku bikin. Mungkin tukang semalam keliru naro, pikirku. Tapi setelah ditanya satu-satu semua jawabannya sama. Gak tahu bang, hari kelima kita mulai kerja lembur. Waktu udah mulai mepet, dan material juga datang terus-menerus kayak ada yang nyuruh cepet-cepet. Tapi aku gak pernah dikabarin soal target dari atas. Bahkan Pak Harto pun gak pernah mampir ke lokasi. Cuma ngasih info lewat telepon, itu pun pendek-pendek. Lanjut aja bang, jangan banyak tanya. Nanti juga kelar sendiri. Kelar sendiri? Hari ke-6 waktu mulai kerja aku heran. Beberapa tukang udah kerja dari jam 5 pagi, padahal aku baru datang setengah 7. Mereka bilang bangun lebih awal karena mimpi suara gendang bertalu-talu. Kayak ada pesta bang, tapi pas bangun gue udah megang semen, serius. Itu kata Anton. Dan mukanya nggak kelihatan kayak orang bohong. Gue mulai curiga. Tapi ya gimana, proyek harus terus jalan. Gue takut dibayar separuh kalau berhenti. Malamnya hujan deras, petir sambar-sambar, bikin tenda kami goyang. Tapi anehnya suara hujannya nggak masuk ke dalam. Kami bisa lihat hujan, tapi nggak kedengeran sama sekali. Kayak nonton video yang di-mute. Bang, ini normal nggak sih? Bang, ini normal nggak sih? Tanya Yadi sambil merem di dalam sleeping bag. Nggak tahu Di, tapi kita harus kuat. Tinggal berapa hari lagi. Padahal dalam hati gue ngerasa tempat ini makin gak bener. Hari ke-7 datang tanpa aba-aba. Pagi di Nado kami bangun seperti biasa. Tapi semua yang kami bangun seminggu terakhir udah berubah. Fondasi yang kemarin masih setengah jadi, tiba-tiba udah jadi dinding. Bagian dapur yang baru kita gali. Sekarang ada Ubin. Ubin men, siapa yang pasang semalam? Waktu kami nanya satu sama lain, semua jawabannya sama. Gak tahu bang. Sampai akhirnya si Ujang, tukang yang biasanya paling santai, tiba-tiba muntah darah. Beneran. Dia lagi ngaduk semen, terus langsung jatuh dan keluar darah dari mulutnya. Kami panik. Bawa dia ke dalam tenda, kasih air minum tapi matanya udah kosong. Bang, kayaknya kita nggak kerja di tempat manusia. Itu kalimat terakhir dari Ujang sebelum dia pingsan. Dan sampai sore, dia nggak bangun lagi. Aku duduk di pinggir tenda, dia ngerokok sambil lihat langit yang warnanya mulai aneh, bukan biru, tapi agak keunguan. Kayak langit senja yang salah gradasi. Gue tahu, ini bukan lagi proyek biasa. Ini udah masuk ke tempat yang harusnya nggak kita sentuh, tapi semuanya udah terlambat. Besok, gue bakal kumpulin semua tukang. Kita harus putusin, lanjut atau kabur. Tapi masalahnya, apakah jalan keluar masih ada? BAB3, suara aneh dan bayangan lewat. Setelah kejadian Ujang muntah darah itu, suasana proyek makin tegang, semua tukang jadi lebih pendiam dari biasanya. Gak ada lagi yang iseng-iseng ngelucu. Bahkan Mamat yang biasanya cerewet juga cuma nunduk sambil ngerokok. Sesekali ngelirik ke semak-semak di pinggir lokasi. Hari itu kami mutusin buat gak kerja penuh. Gue kumpulin semua orang di tenda, nyuruh mereka istirahat aja. Ujang belum sadar, napasnya lemah banget, dan matanya kayak ngelamun terus meski kebuka. Dia ngelantur ngomong hal-hal aneh yang gak masuk akal. Dia ngeliatin gue dari bawah rumah. Matanya merah, tapi senyum. Siapa yang dia maksud? Gue gak tahu, tapi yang jelas, kami semua ngerasa hal yang sama. Tempat ini makin serem. Sore itu, waktu gue lagi nyapu sisa semen di area depan bangunan, gue dengar suara langkah kaki dari belakang. Tok, tok, tok. Langkahnya pelan, berat, kayak orang yang nyeret kaki. Gue noleh, gak ada siapa-siapa. Gue diem nunggu, beberapa detik, hening, terus suara itu mulai lagi. Tapi kali ini bukan langkah, suara bisikan. Sini, pelan, datar, tapi jelas banget. Gue sampai gemeter megang sapu. Langsung gue balik badan, lagi-lagi kosong, angin pun gak ada. Hutan di belakang bangunan cuma diam. Sunyi kayak ruangan mati. Gue gak cerita ke yang lain. Bukan karena sok kuat, tapi gue takut mereka tambah panik. Tapi ternyata, malamnya beberapa tukang ngalamin hal yang sama. Si Denny ngaku dia lihat bayangan orang jalan mondar-mandir di atas bangunan, padahal belum ada atapnya. Gue kira lo bang,
Tapi pas gue panggil, dia ngilang. Terus muncul lagi, tapi kali ini berdiri di belakang tenda kita. Ya ditambah, gue semalam dengar suara kayu jatuh. Tapi pas gue cek, semuanya rapi. Tapi ada bekas kaki kecil di tanah, Bang. Kayak kaki anak kecil basah. Malam itu kami semua tidur dalam keadaan lampu tenda nyala. Gak ada yang berani matiin. Bahkan si Mamat tidur sambil megang martil. Tengah malam gue kebangun. Dengar suara gerakan dari luar. Bukan hewan, tapi kayak orang lari kecil. Tap, tap, tap. Muter-muter sekitar tenda. Gue buka resleting pelan-pelan dan ngintip keluar. Awalnya gelap, tapi pas mata mulai adaptasi gue lihat sesuatu. Ada sosok kecil, kayak anak kecil umur 5 tahunan, berdiri di pojok tumpukan semen. Dia diam aja, nggak gerak. Cuma berdiri dan ngadep ke arah gue. Nggak kelihatan jelas mukanya, tapi rambutnya panjang dan badannya kurus banget. Gue langsung nutup lagi resleting dan pura-pura tidur. Napas gue nggak berani terlalu kenceng, tapi gue bisa dengar suara dia deket. Suara langkah pelan yang muter deket tenda. Sampai pagi. Pas bangun, semua tampak normal. Tapi satu hal yang bikin jantung gue nyaris copot, di depan tenda, ada jejak kaki kecil, menuju arah dalam bangunan. Gue yakin makin hari, tempat ini bukan cuma aneh, tapi juga bahaya. Siangnya gue mutusin buat manggil Pak Harto. Gue telepon dia, nadaku mulai emosi. Pak, saya butuh kepastian. Ini tempatnya nggak bener. Ada yang aneh, bahkan ada yang hampir mati. Dia cuma jawab dengan suara datar, Bapak cuma tinggal 3 hari lagi. Selesaikan, jangan ditunda. Kalau ada yang aneh, jangan diladenin. Pak, ini nyawa orang, bukan cuma proyek. Hei, Ning. Terus dia bilang, ya, kadang yang hidup lebih bahaya daripada yang nggak kelihatan. Telepon langsung ditutup. Gue bengong. Kalimat itu kayak kode atau peringatan. Setelah telepon itu, gue makin yakin. Kita kerja bukan buat orang biasa. Dan tempat ini bukan tempat biasa juga. Tapi gue nggak bisa ninggalin begitu aja. Gue tanggung jawab sama anak buah gue. Tapi satu hal yang mulai gue pikirin. Apa mungkin kita udah terlalu jauh masuk? Gue pikir malam-malam sebelumnya udah cukup bikin gue trauma. Ternyata nih malam yang ini lebih parah. Lebih nempel di otak. Kayak bekas luka yang nggak bisa disembuhin. Hari itu kami dikerja seperti biasa. Tapi ada yang beda. Semua orang kerja kayak robot. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngeluh, bahkan nggak ngopi. Padahal biasanya kalau jam 10 pagi udah mulai ribut minta break. Si Mamat aja, yang mulutnya biasanya nggak bisa diem aja. Dia kerja sambil ngelirik ke hutan terus. Pas gue tanya, dia cuma jawab pelan. Gue ngerasa ada yang liatin, Bang, dari tadi pagi. Gue udah nggak kaget, malah udah setengah pasrah. Tapi gue harus tetap waras, soalnya semua orang sekarang ngandelin gue. Nggak ada yang berani ambil keputusan kalau bukan gue yang ngomong. Sore menjelang, Ujang masih belum bangun. Nafasnya makin berat, tapi dia masih hidup. Denny usul buat bawa dia turun ke kampung. Tapi waktu kami coba jalan ke arah keluar, jalannya udah beda. Bener-bener beda. Jalan setapak yang biasanya kami lewati buat keluar lokasi, sekarang ketutup sama pohon besar yang nggak pernah ada sebelumnya. Akar-akarnya gede banget, melingkar kayak ular. Nggak masuk akal. Dan anehnya, nggak ada suara gergaji mesin atau pohon tumbang. Tiba-tiba aja ada. Kami semua diem. Yadi sempat nyeletuk. Kita dikurung, Bang. Gua nggak jawab. Nggak bisa jawab. Malam datang cepet. Angin kencang, tapi pohon nggak goyang. Kayak anginnya cuma buat nakut-nakutin doang. Kami semua masuk ke tenda lebih awal. Nggak ada yang mau di luar setelah gelap. Sekitar jam 2 pagi, gua kebangun. Nggak tahu kenapa. Perasaan gua gelisah banget. Tenggorokan kering. Pas gua buka mata, tenda gelap. Lampu mati. Padahal sebelum tidur masih nyala. Gua ambil senter dari tas kecil, tapi sebelum sempet nyalain, gua dengar sesuatu. Darman! Itu suara perempuan. Lembut tapi panjang. Kayak bisikan tapi jelas banget. Gue langsung duduk, jantung gue berdebar gak karuan. Siapa yang manggil nama gue? Gue lihat sekitar, semua tukang masih tidur. Gak ada yang bangun, kecuali suara itu muncul lagi. Darman, sini. Suara itu makin dekat, kayak dari luar tenda. Tapi anehnya gak ada bayangan langkah, gak ada suara ranting patah. Gak ada yang gerak, hanya suara itu dan rasa dingin yang pelan-pelan masuk ke tulang. Gue beranikan diri ngintip lewat celah tenda. Dan gue ngeliat sesuatu yang bikin darah gue nyaris berhenti ngalir. Ada perempuan berdiri sekitar 5 meter dari tenda. Pakai baju putih, rambut panjang nutupin wajah. Tapi matanya bisa kelihatan. Merah menyala kayak bara. Dia berdiri gak gerak, tapi suaranya kayak keluar langsung dari kepala gue. Darman, kenapa bangun? Bukannya kamu mau kerja untukku? Gue nutup celah tenda buru-buru dan duduk sambil megang kepala. Nafas gue ngos-ngosan. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Badan gue gemeter. Gue gak tahu berapa lama gue duduk kayak gitu sampai akhirnya gue pingsan.
Pas bangun matahari udah naik. Semua orang udah pada siap kerja kayak nggak ada apa-apa. Gue lihat sekitar dan sesuatu bikin gue tambah gila. Jejak kaki perempuan di tanah dari arah hutan ke depan tenda. Panjang, lurus, tapi jejaknya cuma satu arah. Masuk ke tenda. Nggak ada jejak keluar. Gue diem. Nggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi siangnya Denny narik gue ke samping. Mukanya pucat banget. Bang. Semalam ada yang manggil nama gue juga. Bisiknya. Suara cewek. Dia bilang, dia pengen rumahnya cepet selesai. Gue langsung megang bahunya. Kita harus cari jalan keluar, Den. Tempat ini makin gila. Tapi Den malah ngomong pelan, lirih banget. Gue takut, Bang. Gue rasa kita udah nggak bisa keluar. Mata dia berkaca-kaca. Dan di saat itu juga terdengar suara palu dari dalam bangunan. Padahal nggak ada satupun dari kami yang lagi kerja di situ. BAB 5, hari ke-7 dunia mulai berubah. Hari ke-7. Kata orang angka 7 itu sakral. Tapi buat gue, hari ke-7 ini jadi titik di mana semuanya mulai nggak bisa dijelasin. Lagi pakai logika. Pagi itu gue bangun dalam keadaan bingung. Bukan karena suara aneh atau mimpi buruk, tapi karena posisi tenda gue pindah. Serius, tenda yang semalam gue pasang deket tiang kayu, sekarang posisinya udah geser beberapa meter ke arah timur. Gue pikir awalnya gue ngimpi atau salah inget, tapi semua tukang juga ngerasa aneh. Bahkan ada yang nyasar waktu mau pipis. Katanya jalan yang biasanya lurus ke toilet darurat, sekarang jadi melingkar. Dan pas kami cek, bener, layout tanahnya berubah. Lebih parahnya lagi, bangunan yang kami bikin seminggu terakhir tiba-tiba udah hampir jadi. Dindingnya udah berdiri rapi. Ada jendela besar di tengah, tapi gue nggak pernah nyuruh tukang pasang jendela model begitu. Bahkan nggak ada di gambar rencana. Waktu gue tanya siapa yang ngerjain, semua orang jawab, bukan saya, Bang. Gue mulai jalan muterin bangunan, pelan-pelan sambil ngeliatin tiap detail. Dan ada satu hal yang bikin bulu kuduk gue merinding. Di salah satu dinding bata, ada ukiran samar. Awalnya gue pikir itu goresan biasa. Tapi makin gue lihat, makin jelas bentuknya. Tulisan. Tapi bukan huruf Latin, nggak kayak Arab juga. Lebih mirip kayak simbol kuno. Huruf-huruf kecil berjejer acak, tapi rasanya kayak mereka ngerti gue liatin. Gue deketin. Dan waktu tangan gue hampir nyentuh ukiran itu, tiba-tiba ada suara bisik di telinga kanan gue. Jangan sentuh. Gue langsung mundur. Gak ada siapa-siapa di sekitar. Bahkan angin pun gak ada. Tapi suara itu jelas banget. Bang! Suara Denny manggil dari arah luar bangunan. Gue buru-buru keluar dan dia nunjuk ke arah pojok kanan belakang rumah. Lihat itu, Bang. Gue ngeliat jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia biasa. Itu bekas telapak kaki. Kebakar. Tanahnya gosong. Bentuknya kayak kaki manusia tapi panjang dan jari-jarinya lebih dari 5. Jalurnya mengarah keluar hutan dan hilang begitu aja di tengah jalan. Kami semua ngelilingin bekas jejak itu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Sampai akhirnya si Yadi nyeletuk lirih, ini bukan tempat kita, Bang, ini dunia lain. Dan sejak itu, hal-hal aneh mulai kejadian kayak nggak nunggu waktu. Mamat ketawa sendiri waktu lagi ngaduk semen. Padahal nggak ada yang lucu. Pas gue tanya, dia jawab, tadi dia nyuruh gue campur darah ke adonan. Katanya biar kuat fondasinya. Gue langsung tarik dia ke pinggir. Siapa yang nyuruh? Dia diem, matanya ngeliat kosong ke arah rumah setengah jadi. Yang di atas. Dia lihat kita semua. Sial! Malamnya lebih kacau lagi. Langit berubah. Warna ungu campur merah kayak matahari nggak ngerti cara tenggelam. Udara juga berubah. Napas kami jadi berat kayak abis lari jauh. Dan waktu lampu tenda nyala, kami semua lihat satu hal yang bikin badan langsung lemas. Ujang, yang udah nggak sadar sejak hari keempat, tiba-tiba berdiri. Tapi bukan bangun pelan atau gerakan normal. Dia benar-benar berdiri langsung kayak ada yang angkat dari dalam tanah. Matanya putih semua. Nggak ada bola matanya. Mulutnya meleleh darah. Tapi yang bikin merinding, dia ngomong, rumah ini harus selesai. Dia udah nunggu lama, sangat lama. Lalu dia jatuh, kayak boneka kehabisan baterai. Kami langsung angkat dia rame-rame. Tapi jantungnya udah berhenti. Ujang, meninggal. Gua nggak bisa bilang apa-apa. Lidah gua kaku. Semua orang di tenda cuma bisa bengong. Mamat mulai nangis, Yadi duduk diam sambil megang pala. Denny geleng-geleng kayak orang nggak percaya. Bang! Kita kerja buat apa sih sebenarnya? Tanya Denny pelan. Gue jawab pelan juga. Gue juga nggak tahu lagi, Den. Tapi satu hal yang gue yakin sekarang, kita nggak lagi bangun rumah buat manusia. Dan kayaknya kita juga udah bukan di dunia manusia lagi. Kalau kamu siap, selanjutnya gue lanjutkan. Ke bab 6 yang kita bangun ternyata bukan rumah biasa yang jadi awal puncak konflik dan makin masuk ke inti misterinya. Mau langsung lanjut? Bab Sam yang kita bangun.
Ternyata bukan rumah biasa. Di bab ini, puncak konflik mulai muncul. Misteri terbuka pelan-pelan, ketegangan makin naik, dan emosi tokoh utama diuji habis-habisan. BAB Siam yang kita bangun ternyata bukan rumah biasa. Setelah Ujang meninggal, suasana proyek makin gak karuan. Semua tukang udah gak ada semangat, gak ada yang mau deketin bangunan itu lagi. Bahkan ada yang ngajak cabut, ninggalin alat, motor, dan uang sisa kerjaan, tapi gue tahan mereka. Bukan karena gue keras kepala, tapi karena satu hal yang gak bisa gue jelasin. Setiap kali gue mau pergi, kaki gue berat banget, kayak ada yang narik. Bukan cuma rasa takut, tapi bener-bener kayak magnet. Kayak gue diikat sama tempat ini. Dan yang paling aneh, kami semua merasa kalau malam datang lebih cepat. Jam 4 sore langit udah kayak jam 7 malam. Cahaya matahari padam pelan-pelan, kayak ditutup selimut hitam dari atas. Gue duduk di depan bangunan ngelamun sambil ngerokok. Mata gue ngelirik ke setiap sudut, rumah itu udah hampir jadi. Tapi anehnya bentuknya berubah terus. Tiap pagi ada bagian baru yang muncul, tembok jadi lebih tinggi, ada kamar tambahan. Padahal nggak ada yang kerjain. Yadi pernah ngomong, ini bukan rumah biasa bang, ini kayak tempat tinggal sesuatu. Bukan buat manusia. Dan gue mulai percaya. Gue akhirnya ambil gambar proyek, cetakan desain awal yang dikasih sama Pak Harto. Gue bandingin sama bentuk bangunan sekarang, beda jauh, asli, total beda. Yang harusnya rumah biasa 2 lantai, sekarang kayak bangunan tua zaman dulu. Punya aula panjang, kamar berjejer di kiri kanan, dan satu ruangan besar di ujung. Ruangan itu bentuknya bulat. Kayak tempat ibadah kuno. Waktu gue tanya ke Den dan Mamat, mereka juga nggak ada yang ngerjain bagian itu. Gue pikir elu yang nyuruh orang buat ngecor malam-malam, kata Mamat, matanya merah karena kurang tidur. Tapi nggak ada yang kerja malam. Malah semua orang sekarang tidur berdekatan karena takut tidur sendiri. Sampai akhirnya malam itu terjadi sesuatu yang bikin kami semua nggak bisa diam lagi. Waktu gue lagi ngeronda sambil jagain Ujang yang udah ditutupin terpal, tiba-tiba lampu tenda kedap-kedip. Angin berhenti. Hutan jadi diam kayak nahan napas. Lalu gue lihat, dari arah bangunan, keluar sosok. Jalannya pelan, nunduk tinggi banget. Badannya kurus, kulitnya kayak abu. Nggak ada rambut. Matanya hitam polos, tanpa kelopak. Dan yang bikin gue makin nggak bisa gerak, mukanya mirip Ujang. Tapi bukan Ujang. Ini kayak versi busuk dari dia. Kepalanya miring, bibirnya robek sampai ke pipi. Dia berdiri di depan bangunan, lalu pelan-pelan masuk ke dalam. Gue diam di tempat. Nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Tapi akhirnya gue paksain diri buat ngejar. Gue masuk ke bangunan ngendap pelan. Lampu senter gue arahin ke dalam aula. Dan di sanalah gue ngeliat semuanya. Dinding ruangan dipenuhi tulisan yang sama kayak yang gue lihat tempo hari. Tulisan aneh yang nggak bisa dibaca. Tapi sekarang mereka bercahaya samar. Di tengah aula ada lingkaran besar dari tanah merah, darah, dan rambut. Dan di dalam lingkaran itu ada benda. Nggak jelas bentuknya. Tapi gerak. Selamat datang kembali. Gue kaget bukan main. Suara itu kedengeran dari dalam kepala gue sendiri. Lo datang lagi, Darmaan. Gue nyaris jatuh. Siapa lo? Lo yang bangun rumah gue dulu. Lo yang balikin gue. Gue nggak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba ingatan lama muncul. Waktu kecil gue pernah ikut bokap kerja bangunan di daerah hutan juga. Waktu situ ada rumah yang gagal dibangun karena banyak tukang yang mati. Tapi gue masih kecil, nggak ngerti. Cuman ingat, itu rumah juga nggak pernah selesai. Jangan-jangan, ini tempat yang sama, lo udah dipilih dari dulu. Tiba-tiba gue pingsan, gelap. Suara-suara masih ngikutin gue sampai ke mimpi. Gue kebangun pagi-pagi, tapi gue bukan di tenda. Gue ada di aula rumah itu, sendirian. Dan tangan gue pegang sekop. Gue udah mulai ngecor lantai ruangan bulat itu. Gue bangun tidur dalam keadaan lagi kerja. Tapi gue nggak inget kapan mulai. Dan lebih parahnya, semua tukang juga ngalamin hal yang sama. Mereka bangun dalam posisi kerja. Kayak ada yang ngatur badan kami waktu kami tidur. Kayak kami semua mulai berfungsi bahkan waktu nggak sadar. Denny gemetar. Bang. Kita kayak dijadikan mesin buat bangun rumah buat sesuatu yang kita nggak ngerti. Dan saat itu, gue sadar. Kami bukan cuma kerja untuk proyek. Kami lagi bangun tempat tinggal makhluk dari dunia lain. Dan semuanya udah terlambat buat dihentikan. Mau gue lanjutin langsung ke bab 7, mereka yang menghilang saat tidur? Ini bab kritis. Satu persatu pekerja mulai lenyap tanpa jejak. Siap lanjut? BAB 7, mereka yang menghilang saat tidur. Gue kira malam-malam sebelumnya udah cukup bikin mental gue rontok. Tapi malam itu, semua berubah. Bukan cuma serem, tapi udah masuk tahap gak masuk akal.
Nah, hari itu kami kerja dalam kondisi kayak zombie. Badan jalan, tangan kerja, tapi pikiran kosong. Kayak udah nggak punya kehendak sendiri. Bahkan si Mamat yang biasanya paling bawel, cuma bisa duduk diem sambil mandangin bangunan yang makin aneh bentuknya. Rumah itu sekarang udah punya atap, tapi bukan atap biasa. Kayak kubah tua dari batu hitam, kayak bangunan pemujaan di film-film mistis. Padahal nggak ada yang masang, nggak ada alat, nggak ada suara ketok. Tiba-tiba aja ada. Gue berusaha ngomong ke yang lain, ngajak pergi. Walau jalan keluar udah nggak jelas sejak hari ketujuh. Tapi tiap kali gue bujuk mereka, jawabannya sama. Mau kabur kemana, Bang? Nggak ada jalan. Malam itu kami semua tidur bareng di satu tenda besar. Gue pikir kalau bareng-bareng mungkin gangguan bisa diredam. Tapi ternyata, gangguan malah makin menjadi. Jam 2 pagi gue kebangun. Entah kenapa. Rasanya kayak ada yang bisik di telinga gue. Tapi waktu gue buka mata, tenda udah kosong. Gue langsung duduk panik. Lampu masih nyala, tapi semua kasur tidur kosong. Nggak ada suara. Nggak ada langkah. Nggak ada bayangan. Gue keluar tenda. Angin kenceng, udara dingin bukan main. Gue teriak. Den Mamat! Yadi! Nggak ada jawaban. Gue keliling lokasi. Dan pas gue lihat ke arah bangunan, gue lemes. Mereka semua ada di sana. Jalan masuk ke dalam rumah itu, ya kayak ditarik. Tapi yang bikin gue merinding, mereka jalan sambil merem. Kayak tidur sambil jalan. Kayak diseret sama mimpi. Gue lari ngejar tapi kaki gue berat. Rasanya kayak nembus lumpur. Padahal tanah kering. Pas gue sampai di depan pintu rumah, pintunya tiba-tiba nutup sendiri. Dua! Kayu tua yang berat nutup dengan suara keras. Gue coba dorong gak bisa. Terkunci dari dalam. Gue gedor-gedor sambil teriak. Den! Bangun! Mamat! Masih gak ada jawaban. Gue nyari jalan lain masuk. Muterin bangunan sambil sentran tapi semua jendela ketutup. Dindingnya dingin kayak es. Gue coba panjat, tapi bangunan ini sekarang tinggi banget. Kayak baru aja nambah 1 lantai, padahal siangnya masih 2 tingkat. Gue akhirnya duduk di tanah, bingung, frustrasi. Tangan gue gemeter. Dan saat itu, pintu depan kebuka pelan-pelan, krik. Gue langsung berdiri, tapi nggak ada siapa-siapa yang keluar. Yang keluar cuma angin. Tapi angin yang bau. Bau busuk, amis bercampur wangi bunga yang aneh. Gue masuk pelan-pelan. Di dalam kosong. Nggak ada Deni. Nggak ada Mamat. Nggak ada satupun tukang. Cuma satu hal yang gue lihat di lantai tengah aula. 1 set helm project. Masih utuh. Di bawahnya ada bercak darah kecil. Dan suara tiba-tiba masuk lagi ke kepala gue. Mereka sekarang sudah milikku. Gue jatuh terduduk. Dada gue sesak. Nggak bisa teriak. Nggak bisa nangis. Nggak bisa mikir. Beberapa jam gue diem di situ. Sampai matahari terbit. Pas pagi, bangunan itu udah beda lagi. Ada gerbang besar di depannya kayak pintu masuk candi. Dan nama proyek di papan kayu kecil berubah tulisan. Bukan tulisan tangan kita lagi. Tapi huruf-huruf asing. Bentuknya bengkok dan tajam. Gue balik ke tenda. Cuma gue sendiri sekarang. Cuma gue nggak tahu kenapa masih di sini. Kenapa gue nggak ikut kayak yang lain? Mungkin karena gue orang pertama yang dipanggil. Dan sekarang, gue yang harus selesain rumah ini. Mau lanjut ke bab 8, arsitek dari dunia lain. Di sana rahasia besar mulai kebuka. Siapa sebenarnya yang nyuruh proyek ini? Dan kenapa Dharma dipilih? Siap lanjut? BAB 8, arsitek dari dunia lain. Hari ke-8. Gue sendirian, gak ada satupun tukang yang tersisa. Gak ada suara alat kerja. Gak ada tawa Mamat, gak ada omelan Yadi, gak ada suara Deni yang biasa nyeletuk ngawur pas ngopi. Semuanya lenyap kayak gak pernah ada. Yang ada cuma suara-suara aneh dari bangunan itu. Dan suara di kepala gue. Selalu ada. Gak berhenti. Gue duduk depan bangunan yang sekarang udah berdiri sempurna. Tapi bukan rumah. Bukan juga kantor. Ini kayak tempat pemujaan atau malah semacam gerbang. Gue nggak ngerti gimana bisa bangunan ini jadi secepat itu. Padahal tukangnya udah nggak ada. Tapi setiap gue bangun, ada aja bagian baru yang muncul. Gue berusaha kabur pagi itu. Bawa tas, bekal, semua alat. Tapi baru jalan 5 menit ke arah luar lokasi, tanahnya berubah. Jalan jadi hutan. Hutan jadi tembok. Tembok balik ke jalan proyek, ujung-ujungnya, gue balik lagi ke tenda. Kayak muter-muter dalam sangkar gaib. Gue beneran mulai mikir gue udah masuk dunia lain. Sampai akhirnya sore itu, rumah itu manggil gue lagi. Bukan manggil kayak biasa, tapi maksa. Langkah kaki gue bergerak sendiri. Gak bisa gue tahan. Badan gue panas. Mata perih. Kayak ada yang masuk ke tulang. Gue jalan pelan masuk ke rumah itu. Suasananya hening, tapi suara dari dalam kepala makin jelas. Elo adalah arsiteknya Dharma. Gue berhenti di tengah aula, tepat di lingkaran tanah yang sekarang udah berubah. Jadi semacam ukiran simbol rumit di lantai.
Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam menyala tanpa api. Di depan gue ada sosok tinggi besar, wujudnya samar. Kadang kayak manusia, kadang kayak makhluk berkaki empat. Wajahnya nggak jelas. Matanya doang yang kelihatan, merah menyala. Gue udah nungguin lo pulang. Siapa lo? Gue tanya pelan, walau mulut gue gemeter. Gue yang dulu pernah lo bangunin rumahnya. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul di kepala gue. Cepat, nggak bisa gue tolak. Gue, waktu kecil, berdiri di dekat rumah tua di pinggiran hutan bareng bokap. Bokap gue, waktu itu kepala proyek juga. Rumah itu nggak pernah selesai. Tiap dibangun, ada tukang yang jatuh. Ada yang hilang, ada yang kerasukan. Akhirnya proyek itu dihentikan. Tapi bokap gue nggak pernah cerita kenapa. Gue sekarang sadar, ini rumah yang sama. Lo anak dia, kata makhluk itu, dan lo utang satu bangunan buat gue. Waktu dulu rumah gue gagal, jadi gue harus nunggu lo dewasa. Nunggu lo balik dan nyelesain. Buat apa rumah ini? Buat buka jalan. Gua ngelihat ke atas. Langit-langit rumah itu retak. Dan dari retakan muncul cahaya ungu kayak lubang ke dimensi lain. Di baliknya ada bayangan besar, ratusan mata, tangan, dan mulut. Kalau rumah ini selesai, dunia kalian kebuka buat kami. Gua mundur. Gila lo. Gak mungkin gua lanjutin bangun ini. Makhluk itu cuma diam, lalu suara di kepala makin keras. Lo sudah mulai, lo yang gabungkan batanya. Lo yang taruh pondasinya. Lo yang pertama dipanggil. Gue coba lari, tapi kaki gue diem. Tangan gue gerak sendiri. Sekop yang ada di lantai tiba-tiba ada di tangan gue. Selesaikan. Atau lo ikut hilang kayak yang lain. Gue nggak punya pilihan. Dan untuk pertama kalinya, gue ngerasa mungkin memang dari awal ini udah ditakdirkan. Malam itu gue kerja sendiri. Cor beton di ruang tengah. Pasang batu, ukir simbol. Bahkan nyiapin altar di ruangan terakhir. Nggak tahu buat apa, tapi badan gue jalan sendiri. Gue kayak boneka. Dan satu-satunya yang terus ada di kepala gue adalah, kalau ini selesai, dunia kalian bukan milik kalian lagi. Oh, selanjutnya mau gue lanjutin ke bab 9. Pengorbanan terakhir, di situ Dharma bakal harus milih. Jadi korban, atau ngelawan walau kemungkinan menangnya hampir nol. Siap lanjut? BAB 9, pengorbanan terakhir. Hari ke-9. Gue udah nggak tahu lagi siang atau malam. Cahaya matahari udah nggak masuk ke lokasi ini. Langitnya terus gelap kayak senja yang beku. Angin nggak berhembus, pohon-pohon di pinggiran proyek juga nggak goyang sama sekali. Hening, sunyi, kayak dunia berhenti berputar. Tapi gue belum berhenti kerja. Gue bangun satu ruangan terakhir, bagian paling dalam dari bangunan ini. Ruangan berbentuk lingkaran, seluruh dindingnya dipenuhi ukiran dan simbol yang entah kenapa sekarang bisa gue baca. Simbol itu nyambung semua, nunjukin sebuah cerita. Tuh, tentang makhluk-makhluk yang pernah hidup sebelum manusia, dan gimana mereka terkunci di balik pintu dunia ini. Dan rumah ini, kuncinya. Tiap kali gue berhenti kerja, kepala gue sakit. Telinga gue berdenging, kayak ada yang teriak langsung dari otak. Suara-suara itu maksa gue terus bangun tempat ini. Tapi, ada satu hal aneh. Semalam gue mimpi, tapi bukan bokap gue waktu tua. Ini bokap gue waktu muda. Waktu masih kerja di proyek yang dulu. Dia ngomong satu kalimat sebelum hilang. Kalau kamu lanjutin, pintunya kebuka, tapi kalau kamu ngorbanin satu nyawa, pintunya bisa ditutup. Gue bangun dengan keringat dingin. Dan waktu itu juga, gue paham maksudnya. Gue harus milih. Ngorbanin nyawa gue buat nutup semua ini. Atau, biarin dunia rusak karena makhluk yang bakal keluar dari rumah ini. Gue nggak langsung yakin. Tapi waktu gue lihat bekas helm Mamat di sudut tenda, jaket Denny, dan sendal jepit Yadi yang masih di depan kamar mandi, semuanya bikin gue sadar. Mereka semua udah dikorbanin. Tapi belum cukup. Gue yang terakhir. Gue masuk ke ruang tengah bangunan. Ruangan itu sekarang penuh. Cahaya dari atas, retakan langit-langit udah terbuka penuh. Dan di sana, makhluk itu nunggu. Duduk di takhta batu hitam, tinggi menjulang, matanya banyak, suaranya masuk ke kepala gue. Satu batu lagi dan pintunya kebuka. Gue berdiri di pinggir lingkaran. Gue bawa satu batu terakhir. Batu ukiran hitam dikasih lewat mimpi. Entah dari mana datangnya. Tapi batu itu dingin banget. Dan waktu gue pegang, tangan gue gemeter, jantung gue berdetak cepat. Kalau gue pasang batu ini, semua selesai. Rumah ini lengkap. Pintu kebuka. Gue angkat batu itu. Dan gue lihat ke atas. Makhluk itu senyum. Bukan senyum manusia. Tapi senyum yang bikin darah gue dingin. Dan tiba-tiba, satu suara kecil muncul di kepala gue. Bukan suara makhluk itu. Suara bokap gue. Lirih, masukin batu itu ke tubuh lu sendiri. Bukan ke tembok. Gue nggak mikir lagi. Insting gue jalan. Gue ambil batu itu, dan dengan seluruh tenaga,
Gue tekan ke dada gue sendiri. Ah! Sakitnya nggak bisa dijelasin. Kayak ditusuk 1000 jarum listrik. Mata gue panas, kepala kayak dibakar, tapi seiring batu itu masuk ke tubuh gue, rumah itu mulai retak. Satu persatu dinding hancur. Ukiran hilang. Lilin padam. Cahaya dari atas menutup cepat seperti lubang ditutup dari langit. Makhluk itu teriak. Suara melengking, nyaring, bikin gendang telinga hampir pecah. Badannya mengecil, seperti disedot ke celah kecil yang tiba-tiba muncul di lantai. Semuanya runtuh, debu, tanah, batu. Gua nggak bisa lihat apa-apa. Sampai semuanya gelap total. Dan, Henning, gua bangun di tempat yang asing. Tapi, bukan dunia lain. Gua ada di tengah tanah kosong. Proyeknya nggak ada. Nggak ada bangunan. Nggak ada tenda. Nggak ada bekas alat atau kerikil. Cuma tanah rata dengan ilalang. Di pinggirnya, ada jalan tanah. Dan di seberang sana, ada satu orang berdiri, bokap gua. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Cuma senyum, terus balik badan, dan jalan menjauh pelan-pelan, sampai akhirnya hilang di kabut. Gua nggak tahu itu nyata atau bukan. Tapi sejak hari itu, gua tahu rumah itu nggak akan bisa dibangun lagi. Dan gue satu-satunya yang masih hidup buat ceritain semua ini, BAB10, yang pulang nggak sama lagi. Setelah semuanya berakhir, gue nggak langsung balik ke rumah. Gue nggak tahu harus kemana. Waktu itu gue jalan kaki, lewat jalan tanah yang kayaknya nggak pernah ada di peta. Nggak ada kendaraan, nggak ada sinyal HP, nggak ada orang lain. Gue jalan entah berapa jam, sampai akhirnya ketemu jalan aspal. Mobil pertama yang lewat langsung gue stop. Isinya supir truk, dia lihat gue kayak orang hilang. Rambut acak-acakan, baju sobek, muka penuh tanah dan luka. Bang, lo abis kecelakaan? Katanya. Gue cuma bisa geleng pelat. Nggak bisa cerita apa-apa. Dia nganterin gue sampai ke kota terdekat. Dan dari sana gue naik bus akhirnya balik ke rumah. Tapi waktu gue sampai, semua orang ngira gue udah mati. Mereka bilang proyek itu bubar sejak hari kedua. Katanya lokasi itu nggak pernah dibuka lagi. Bahkan nggak ada laporan kecelakaan kerja atau orang hilang. Nama-nama Mamat, Denny, Yadi nggak pernah tercatat sebagai bagian dari proyek itu. Dan yang bikin gue makin bingung, perusahaan tempat gue daftar alamatnya kosong. Cuma bangunan tua yang udah lama nggak dipakai. Warga sekitar bilang nggak pernah ada proyek bangun rumah di situ. Gue coba ngelapor ke polisi. Tapi begitu mereka cek data, nama gue juga nggak tercatat sebagai pekerja. Semua file, email, kontrak hilang. HP gue waktu dicek isinya cuma satu foto. Gue berdiri di tengah lapangan kosong. Di belakang gue, ada bayangan bangunan yang udah runtuh, samar, kayak bekas mimpi buruk. Gue berhenti kerja sejak itu. Nggak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, gue mimpi ketemu mereka. Denny, Mamat, Yadi, tapi bukan dalam bentuk manusia lagi. Terkadang mereka cuma bisik-bisik di sudut ruangan. Kadang muncul di kaca kamar mandi. Kadang berdiri diam di ujung tempat tidur ngeliatin gue. Gue pindah kosan, pindah kota. Tapi mereka tetap ikut. Dan tiap tahun di tanggal yang sama waktu proyek itu dimulai, suara-suara itu balik. Bisikan, bunyi alat bangunan di tengah malam, langkah kaki berat di atap, dan satu suara yang gak pernah hilang. Rumahnya belum selesai. Sekarang gue hidup dalam bayang-bayang. Gue gak bisa kerja di proyek manapun lagi. Karena setiap kali gue deketin tumpukan bata atau adukan semen, tangan gue gemeter, kepala gue panas. Kadang ada simbol yang kebentuk sendiri di tembok, padahal gue nggak niat gambar. Gue cerita semua ini bukan buat ditolong, karena gue rasa udah nggak bisa. Gue cerita supaya lo tahu. Kalau suatu hari lo dapet tawaran kerja di proyek yang tempatnya nggak jelas, atau kliennya nggak pernah muncul, atau tukangnya tiba-tiba hilang satu-satu, lo mundur. Jangan tanya. Jangan sok berani. Jangan pikir itu cuma kebetulan. Karena kadang, lo bukan lagi bangun rumah buat manusia. Tapi buat sesuatu yang lebih tua dari dunia ini. Dan kalau rumah itu selesai, gak ada jalan pulang, selesai.